Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan sudah berapa hari kita lewati. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan untuk bisa melanjutkan puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Walaupun demikian, pemirsa media Multazam ini mulia Allah, perlu kita ingat kembali supaya sisa-sisa Ramadan yang masih ada, yang mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikannya, perlu kita pahami hakikat dari Ramadan itu sendiri. Karena ketika seorang muslim memahami hakikat Ramadan yang dia laksanakan, maka Ramadan yang dia lalui akan bisa dia nikmati. Ramadan yang dia berada di dalamnya akan bisa terasa ibadahnya nikmat baginya. Karena banyak kita melihat kaum muslimin, mereka yang tidak memahami hikmah dari Ramadan tersebut, sehingga berjalannya Ramadan terasa Ramadan begitu berat baginya. Maka tidak sedikit pula kita mendengarkan dan mengetahui ada sebagian kaum muslimin dengan entengnya meninggalkan puasa karena tidak mengerti hakikat dari Ramadan itu sendiri. Pada kesempatan ini, pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan apa hakikat dari Ramadan yang kita berada di dalamnya. Pertama adalah hakikat Ramadan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwasannya tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Itu yang pertama. Ini hakikat Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Ramadan kepada kita. Kita menjumpai Ramadan dengan harapan kita kembali mengingat bahwasanya Allah menciptakan kita ke dunia ini untuk ibadah. Sehingga seorang muslim ketika melakukan ibadah di bulan Ramadan dan memahami hikmah ini, maka insya Allah Ramadan akan berjalan baginya dan mereka menikmati Ramadan tersebut dan tidak akan terasa berat baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Dan ini masyhur. Dan ini merupakan pondasi kita. Setiap kita melakukan sebuah ibadah, kemudian ibadah itu akan benar-benar kita nikmati, bahkan kita menjadi sebuah ibadah yang kita cintai, yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita mengingat kembali Allah menciptakan kita tidak bukan disebabkan hanya satu sebab, yaitu karena untuk ibadah. Maka Ramadan yang kita lewati ini, pemirsa media Multazam ini muliakan Allah, harus kita pahami hakikat yang pertama ini, yaitu untuk ibadah. Kemudian yang kedua, yang paling utama yang perlu kita ingat yang kedua, hakikat Ramadan itu bagaimana seorang muslim mensucikan dirinya kembali. Karena kita sebagai seorang muslim yang hidup sudah puluhan tahun di dunia ini, yang sudah melewati masa balik kita, maka dosa akan kita tanggung sendiri, ataupun kebaikan akan kita dapatkan sendiri. Tidak akan pernah diberikan kepada orang lain. Siapa yang berdosa, maka Allah akan menghitung dosanya dan mencatat semua dosa-dosa dan kebaikan yang dia lakukan. Dan Allah sudah menurunkan pengawas kepada kita yang selalu mencatat segala amal kebaikan kita, yang disebut dengan malaikat kiramun katibun, yang memiliki sifat raqibun atid. Malaikat yang mana dia ada di samping kita, selalu dekat dengan kita, yang mencatat semua perbuatan kita. Dan itu semuanya apa yang kita lakukan ibadah di hadapan Allah ataupun di dunia ini, termasuk puasa di dalamnya, maka malaikat sudah mencatatnya. Dan ibadah yang kita lakukan ini tidak bukan adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Bahkan juga Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang lain, ketika seorang muslim melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Hendaklah seorang muslim ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, maka ikuti kemaksiatan itu dengan ketaatan. Karena ketaatan itu akan membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Siapa yang tidak berdosa? Pemirsa media multazam yang dimuliakan Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita berdosa kecuali al-ma'sum, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, "Kullu mauludin yulad 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sini dikatakan bahwasanya setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah suci, bersih, tidak ada dosa sama sekali, tidak ada noda bagi dirinya. Maka dengan adanya Ramadan ini membersihkan dosa kita. Karena di bulan Ramadan Allah membuka pintu pengampunan yang sangat luas bagi siapa yang berdosa, mohon ampunlah kepada Allah, maka Allah akan berikan pengampunan kepadanya. Bahkan di bulan Ramadan pula, pemirsa media multazam, Allah Subhanahu wa taala membuka peluang sebesar-besarnya, pahala kebaikannya dilipat gandakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di bulan Ramadan. Hakikat yang kedua itu adalah untuk mensucikan diri kita kembali. Dan juga Allah memperkuat di firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, orang yang membersihkan dirinya, dan sangat merugilah orang yang mengotori dirinya. Siapa orang yang membersihkan dirinya? Orang-orang yang membersihkan segala dosanya dengan segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan, pemirsa media multazam, adalah sebuah kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita, yang mana insya Allah dengan waktu ini, Ramadan ini, kalau kita paham hakikat dari Ramadan, insya Allah Ramadan ini kita habiskan waktu kita dengan ibadah kepada Allah dalam rangka membersihkan kembali diri kita dari segala noda-noda yang ada dan kembali kepada fitrah kita, yaitu suci persis ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian yang ketiga hakikat Ramadan itu adalah sebagai tempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya bulan Ramadan, pemirsa media multazam yang milik Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam. Di samping bulan Ramadan, bulan yang paling mulia dibandingkan bulan yang lain, dan Allah pun juga memberikan satu keistimewaan, satu malam di dalam bulan-bulan, di dalam hari-hari bulan Ramadan pun juga hari ataupun malam yang istimewa. Lebih baik dibandingkan kita beribadah 1000 bulan lamanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang muslim menemukan waktu itu, malam tersebut, dan berlomba-lomba mencari malam itu untuk bisa mendapatkan fadilah ini, maka insya Allah orang tersebut apapun dosanya, mohon ampun kepada Allah di saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunannya. Karena manusia adalah makhluk yang banyak bersalah dan dosa, maka Allah menganjurkan kepada kita bertobatlah, dan Ramadan merupakan kesempatan yang paling baik, waktu yang paling tepat kita untuk mohon bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil di sini pemirsa media multazam, orang yang beriman. Karena iman seorang muslim yazid wa yanqus, kadang-kala dia naik, kadang-kala dia turun. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, turunlah imannya. Ketika dia itu melaksanakan ketaatan kepada Allah, naiklah imannya. Maka Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ketika ada seorang yang beriman dan imannya posisinya di bawah, dan banyak dosa yang dia lakukan, maka disitulah Allah mengatakan tubu taubatan nasuha. Maka Ramadan tempat kita bertobat. Hakikat Ramadan Allah berikan kepada kita, jadikanlah Ramadan tempat kita itu mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena kita adalah manusia yang paling banyak khilaf, manusia yang paling banyak dosa, yang bergelimang setiap harinya dengan kemaksiatan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tempat untuk bertobat, yaitu bulan Ramadan. Ini 3, pemirsa media multazam ini mulia Allah, 3 hal ini perlu kita ingat. Yang pertama, Ramadan, hakikat Ramadan adalah untuk ibadah. Yang kedua, hakikat Ramadan untuk kembali kepada kesucian kita. Kemudian yang ketiga, hakikat Ramadan itu adalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan dan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa berjuang sampai akhir bulan Ramadan, dan kita berdoa pula dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, sehingga Ramadan
benar-benar tempat yang mana kita untuk mohon ampun kepada Allah dan diampuni segala dosa kita sehingga kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih dan suci. Semoga ini bisa bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.